ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir insyaallah hidupnya dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari Qiyam. Alhamdulillah. Berbicara tentang melanjutkan ayat surah At-Takwir, yaitu surah yang ke-26. Understand? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa aina tadhhabun. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa aina tadhhabun, kemana kau akan pergi? Allah lanjutkan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Kemudian Al-Quran yang sebagai pondasi kita, yang insya Allah kita hidupnya akan makmur dunia akhirah, agar bisa bahagia dunia dan juga bahagia akhirah. Jangan lari dengan Al-Quran. Ketika sahabat Abu Bakar dulu waktu lagi belum masuk agama Islam, itu mohon maaf kepada orang Islam itu kerasnya luar biasa. Tetapi begitu sudah masuk ke dalam agama Islam, hatinya lemah lembut. Kemudian suatu ketika menyuruh, namanya Musailamah Al-Ghadar, suruh membacakan Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran, apa kata sahabat Abu Bakar? Celakalah kau wahai Musailamah Al-Ghadar. Karena apa? Salah satu orang yang menghancurkan agama Islam namanya Musailamah Al-Ghadar. You understand? Yes. Musailamah Al-Ghadar ngerti? Ngerti. Insya Allah. Dan kemudian kalau misalkan kita lari dengan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah nasihat hidup, betul? Coba kalau Al-Quran kagak dibaca, kagak bunyi, betul? Lah kalau misalkan nasihat hidup kalau dibaca, ya bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuh nasihat hidup. Ada juga nasihat mati. Tetangga kita bilang Israel Ang memanggil jasad terbujur di kembaringan, seluruh tubuh kan mengkirim sekujur badan. Tuh yang tadinya ada temennya, begitu sudah meninggal kagak ada temennya, betul? Ya Allah, itu namanya kematian, namanya kiamat kiamat kubro. Tadi dari awal ayat pertama sampai ke 29, understand? Yes. Itu menceritakan tentang kiamat. Mudah-mudahan kita umat Rasulullah jangan ketemu dengan mudah-mudahan. Apa tergantung amal kita. Kalau seandainya amal kita sudah banyak, mungkin agak tenangan dikit, tetap kagak. Makanya kita harus benar-benar menerima dengan apa yang Allah sudah tentukan. Itu namanya takdir. Lah ibu di sini duduk di sini qadarullah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baca Al-Qur'an itu pakai sendal. Flashback ke belakang biar ingat ngaji tahsin, ya Bu ya. Ya. Mama, tuh 2 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'dainakal kautsar. Sadaqallahul azim. Tuh kalau baca Al-Quran pakai seni enak, maka jangan lari dengan Al-Quran. Itu adalah nasihat hidup buat kita semua. Makanya di rumah sering baca Al-Quran. Ya Allah, kalau sering baca Al-Quran rumah tangga kita baiti. Rumahku adalah Kepingin rumah jadi surga, Bu? Makanya jangan suka terima dengan takdir. Insya Allah hidupnya berkah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, surah At-Takwir ini surah keberapa? Ke-81 ayat yang dibahas tadi sama Kiai, ayat ke-26 sampai 29 ya. Ayat-ayatnya tadi itu dari mulai ayat 1 sampai 29 Allah kasih gambaran bahwa segala sesuatu ini nggak ada yang abadi. Bulan, bintang, bahkan kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bu. Yang suka gosipin orang, ada yang begitu ada? Nanti di sana diminta tanggung jawab. Ustadz, saya sih nggak gosipin orang, Ustadz. Cuman ngasih kode doang. Itu dosa kagak? Sama aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini, siap tidak siap menghadapi kiamat, kita harus siap kapanpun itu ya. Nah, untuk itu silakan ibu-ibu, tadi Kiai sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali ya dari surah At-Takwir surah ke-81 ayat 26 29. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silakan Ibu, nama langsung cepat ya Bu ya. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hidayah dari Majlis Taklim An-Nur. Pertanyaannya, kalau semua pilihan itu ada di manusia, bagaimana caranya untuk menerima takdir? Terus pilihan apa yang harus kita terima? Itu aja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika semua pilihan ada di tangan manusia, Kiai, betul. Terus gimana caranya kita menyikapi takdir? Katanya takdir, tapi pilihannya kok di tangan kita, melakukan dan nggak melakukan. Gimana menyikapinya? Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu siapa namanya? Mic-nya boleh deketin Bu, mic-nya deketin ya. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Ya. Jadi setiap hidup kan kepingin bahagia, betul Bu? Salah satunya juga takdir. Kalau kita kepingin hidup bahagia, pertama kudu ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ikhlas. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Makanya di dalam hadis qudsi dijelaskan, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu bih. Yang kita cintai semuanya bakal pisah, betul? Bakal mobil tetangga pisah. Tuh, yang kedua, yang ketiga, kemudian kalau kepingin menerima takdir dengan bahagia, yang ketiga kudu syukur. Apa yang Allah berikan kepada kita? Syukuri apa yang hidup ada. Anugerah. Ya Allah nyaut bayar. Tetap jalani hidup ini yang terbaik. Masya Allah. Jangan menyerah. Lanjut dong. Ini mah nggak bisa dipancing, Mama. Ya Allah, iya ya Allah. Emang ahli solawatan mah begini. Begitu ya Kiai. Kalau dipancing apa aja bakalan ngikut. Mudah-mudahan kalau ibu di surga duluan saya ngikut ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau ibu nanti di surga duluan saya belum masih ada di neraka, kakinya ditarik juga nggak apa-apa Bu. Ya Bu ya. Alasannya kenapa? Karena kita pernah ngaji bareng-bareng.
Bukan saya yang guruin ya, tapi ngaji bareng. Menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Nah kemudian takdir ini adalah tergantung diri kita yang akan bisa menerima. Kata Rasulullah, ibda binafsi, mulai dari diri kita. Kalau Allah sudah tentukan seperti itu, Allah menyuruh kepada kita agar bahagia. Pertama ridho, menerima apa yang Allah sudah tentukan kepada kita. Itulah kunci di dalam keimanan kita. Salah satunya adalah percaya dengan takdir. Kalau nggak percaya dengan takdir, bukan takdir menjadikan masalah, tapi menjadikan jalan untuk merubah kehidupan kita. Agar yang tadinya miskin jadi kaya. Kan Allah sudah nyuruh, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak mau merubah, bagaimana Allah mau merubah? Betul? Lah makanya yuk terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah takdir. Takdir hidup, takdir mati. Nah semuanya kan bakal mati ya. Apalagi yang kacamataan ya. Yang kacamata. Nah, itu saja, mudah-mudahan bisa diterima dan ini menjadikan pelajaran buat kita. Tujuan hidup kita adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Bu, udah terjawab? Udah paham? Alhamdulillah. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi. Kita akan buka sesi tanya jawab bersama dengan kedua guru kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.